Setiap kali ngumpul bareng teman, bingung mau ngapain. Main? Udah gak seru. Terus mau nonton? Apa lagi? Bosan. Nah, adik-adik mau tontonan yang seru dan juga menyenangkan. Terus bisa main game seru bareng sama teman. Dan yang paling penting, kalian bisa belajar Alkitab dengan cara yang kreatif, seru dan pastinya menyenangkan. Wow. Kalau itu kalian mau? Sini. Yuk kita nonton bareng. Hai, aku Kak Daniel. Dan selamat datang di program terbaru Superbook, yaitu Superbook Kids Club. Oke, dan kita juga mau ngucapin Selamat Hari Paskah. Selamat Paskah semua, selamat Paskah Kak Nanda. Paskah. Wah, seru banget hari ini Kak Iya Nanda ya. dong. Dan spesial hari ini Kak Nanda, kita nggak cuma berdua. Tapi kita akan kedatangan 3 orang. 3 orang. Anak-anaknya luar biasa banget. Wah. Mereka ini katanya kompak banget. Wah. Gimana kalau langsung kita panggilkan Oke, aja? kita panggilkan. Adik-adik di rumah, kita sama-sama panggilkan mereka ya. Tapi ngomong-ngomong Kak Nanda, ini adik-adik kita ini kayaknya masih disimpan-simpan tenaganya. Masih. Gimana kalau kita kasih sesuatu buat mereka biar mereka mau mengeluarkan energinya? Biarkan Gimana? saya berpikir dulu. Ada ide nggak Kak Nanda? Oke. Oh, ada ide langsung ya? Belum ada. Oh, belum. Pikir lagi. Pikir lagi, ayo Kak Nanda. Aku tahu. Dapat. Apa Kak? Karena kita kan lagi merayakan Paskah nih. Lalu? Lalu benda apa yang berhubungan dengan Paskah? Telur. Tepat di depan saya sudah ada telur. Ada telur. Aku tidak menyangka ada telur. Wow. Coba telurnya. Main dulu gimana? Gayanya gimana? Main. Wah. Nah, jadi nanti kan Anda akan nyanyi lagu apa ya? Pokoknya nyanyi lagu sekolah minggu. Terus kalian akan mengoper telur ini. Oke. Nah, nanti kan Anda akan tutup mata dan berhenti nyanyinya. Di siapa telur ini berhenti, dia akan mendapatkan hukuman. Wah. Wah, keren. Wah, jadi kalian harus cepet-cepet. Apa bahasa Indonesia? Cepet-cepetan ya? Ya, cepet-cepetan. Oke. Nah, permainan ini juga bisa dimainkan oleh adik-adik di rumah loh. Nah. Jadi kalian bisa main bersama dengan teman juga atau bersama dengan keluarga ya. Sekolah minggunya Sekolah minggu juga ya? bisa. Oke, Kak Nanda. Kita mulai. Siap ya? 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh. Ya. Siapa? Aku. Karena terakhir di Matthew berarti kita kasih hukuman. Hukumannya adalah kamu nyanyi lagu King Kong badannya besar, tapi pakai gerakan. Pakai gerakan bisa kan? Oke, kita bantuin dia nyanyi ya, dia yang gerakin. Oke. Siap? Oke, kamu Matthew berdiri. sih jagonya ini Kak, ini terlalu gampang buat Matthew harusnya mah. Kita lihat dulu bisa Kita nggak lihat ya? dulu ya. Lihat ke situ tuh. Nah, siap ya? 1, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya! Haleluya! Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Wah, tepuk tangan dulu buat Matthew. Boleh duduk lagi Matthew. Berarti mereka dapat hadiah dong. Dapat dong, kan Anda ambil dulu hadiahnya Oke, ya. kasih tepuk tangan dong adik-adik di rumah. Ini benar-benar ya adik-adik ini super seru banget nih. Tara! Kalian dapat yang berkilau. Dapat juara. Wow, ini. Coba kamu berdiri Emas, biar kayak emas. di penghargaan gitu. Wow. Kami persembahkan emas ini kepada Oke, silakan duduk. Oke, kami sudah duduk.
banyak episode. Tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dong. Hebat kalian, keren. Jadi di Super Book Kids Club hari ini kita akan ngomongin tentang persahabatan. Nah sekarang Kananda mau tanya sama kalian. Menurut kalian apa itu arti sahabat? Sahabat itu adalah teman yang saling mengerti. Saling mengerti. Dalam hal apa aja sih saling mengertinya? Dalam hal apa aja? Kalau adik-adik di rumah, kira-kira menurut kalian apa sih arti persahabatan? Kalian bisa tulis di kolom chat ya. Ya nanti Kak Daniela sama Kak Nanda baca. Ya, Oke. Kalau misalnya kalian pernah nggak sih di dalam persahabatan itu berantem? Pernah. Pernah. Metu berantemnya karena apa? Waktu itu di sekolah lagi pelajaran olahraga. Habis itu kita pilih tim. Habis itu kita berdua terakhir milihnya. Habis itu aku suruh Michael buat tim biru. Soalnya aku suka merah, tapi dia juga suka merah. Jadinya kita berantem. Oh, gara-gara kalian sama-sama suka merah ya. Jadi kita itu harus menjadi sahabat yang seperti apa sih Kak? Apa sifat-sifat yang harus kita miliki? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Jesslyn tadi, Kak Daniela sama Kak Nanda mau ajak kalian semua main games. Bareng-bareng sama adik-adik yang ada di rumah. Kak Nanda, kita bacakan pertanyaannya. Membiarkan ketika temannya melakukan kesalahan. Boleh atau tidak? Jadi kalau temannya salah, kita jangan datang marah-marahin dia berarti ya? Kita harus datang, kita tegur tapi harus dengan sopan. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang kedua, selalu mengejek kekurangan kamu. Benar atau salah ya? Benar atau 1, salah? 2, 3. Kalau adik-adik jawabannya apa adik-adik di rumah? Benar atau salah selalu mengejek kekurangan seseorang? Jawabannya adalah tepat. Karena kalau misalnya ada teman kita yang ada kekurangannya, kita nggak boleh ejek. Nanti dia jadi sedih, sakit hati. Tapi kita harus temenin dia, harus semangatin dia. Betul tidak? Betul. Betul nggak adik-adik? Betul nggak adik-adik? Wah, luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong Kak Nanda, sebelum lanjut, kalian pengen nanya. Pernah nggak kalian diejek sama teman kalian atau sahabat kalian? Iya, mungkin? karena Pernah nggak kalian diejek? melakukan kekurangan. Atau kalian punya kekurangan? Pernah nggak? Kamu pernah? Apa? Kamu dibilang gimana? Waktu itu waktu TK, kita lagi ngerjain tugas ngegambar. Kita gak apa-apa mau gambar apapun boleh. Aku gambar robot. Habis itu aku nggak bisa, kan biasanya robot ada antenanya. Aku nggak bisa gambar antenanya. Habis itu teman-temanku kayak, ih kok gambarmu jelek. Tapi aku juga gak sedih, jadi aku pulang ke rumah. Itu aku bukannya sedih, aku malah ngeinspirasiin itu. Jadinya aku latihan belajar buat ngegambar. Jadi sekarang udah bisa belum gambar robotnya dengan keren? Udah bisa? Tapi Kak, di Alkitab ada gak ya cerita tentang persahabatan yang baik dan yang tidak? Ada nggak ya Kak Daniel? Ada nggak ya? Biarkan saya berpikir. Tolong Kak Nanda kasih solusinya. Ternyata ada dong, jelas ada. Gimana kalau kita lihat sama-sama di Semua Tentang Alkitab? Sekarang aku tahu. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda. Oke, siapa di antara kalian semua yang punya sahabat? Coba dong tulis di kolom komentar nama sahabat kalian semua. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat, hari ini kita akan bahas persahabatan yang ada di Alkitab. Jadi, gak usah lama-lama lagi. Mari kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Oke, yang pertama adalah persahabatan dari Ayub, Elifas, Bildad, dan juga Zofar.
Ayub itu adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz. Nah, Ayub itu adalah orang yang sangat diberkati Tuhan karena ia hidup jujur dan juga saleh. Tapi iblis gak suka melihat itu. Ia meminta kepada Tuhan untuk menguji imannya Ayub dengan cara membuat Ayub sangat menderita. Apa aja penderitaannya? Yang pertama, semua hartanya hilang. Semua ternaknya dirampok oleh orang Kasdim. Terus yang kedua, semua anak-anaknya meninggal secara bersamaan. Tapi bukan cuma itu, ia juga mengalami sakit kulit yang membuat seluruh tubuhnya menjadi gatal. Karena penderitaan yang sangat menyakitkan itu, istrinya Ayub nggak tahan. Ia menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Aduh, tambah sedihlah hati Ayub ini. Tapi untungnya Ayub memiliki sahabat yang sangat baik. Yaitu siapa namanya? Elifaz, Bildad, dan juga Zofar. Ketika mendengar kalau Ayub sedang dalam penderitaan, mereka langsung datang kepada Ayub. Dan bukan hanya itu, mereka menunjukkan rasa empatinya dengan cara bersama-sama menangis dan juga berkabung bersama Ayub selama 7 hari 7 malam. Namun sayangnya sahabat-sahabatnya itu berpikir kalau Ayub mendapatkan semua penderitaannya ini karena Ayub melakukan dosa. Padahal kan bukan seperti itu ya adik-adik. Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap aku. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang menetapkan ukurannya? Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa. Tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Oh, apa itu? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 domba jantan, dan pergilah pada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, supaya aku tidak melakukan aniaya atas kebodohanmu. Ayub! Kami akan berdoa bersamamu. Kami salah. Tuhan meminta kami memberikan korban bersamamu. Tolong ampuni kami.
Dan karena Ayub mau mendoakan mereka, jadi Tuhan mau memaafkan sahabat-sahabat Ayub dan juga Tuhan memulihkan lagi kehidupannya Ayub. Bahkan ya adik-adik, Tuhan mengembalikan semua kepunyaannya Ayub sebanyak 2 kali lipat. Wow, keren. Detektif Nanda mau ingetin adik-adik semua untuk download Superbook Kids Bible di App Store atau juga di Play Store. Karena di situ kita bisa sama-sama belajar Alkitab dan kita juga bisa bermain games yang berhubungan dengan kisah-kisah di Alkitab. Oke, jangan lupa di-download ya. Oke semuanya, sampai jumpa di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu selanjutnya. Bye-bye. Halo adik-adik semua. Kalian bisa tebak nggak hari ini Kananda jadi apa ya? Betul, jadi cheerleader. Kalian mau tahu nggak kenapa hari ini Kananda jadi cheerleader? Karena hari ini Kananda akan memberikan kepada adik-adik semua talenta-talenta teman-teman Superbook kita. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat aja video yang pertama. Dari GKSI Harapan Jaya. Wow, keren banget suaranya Daniel. Kamu harus terus berlatih suara kamu supaya nanti kalau udah besar kamu bisa jadi idol. Oke Daniel. Wah, tepuk tangan lagi dong. Nah, langsung aja kita lihat talenta dari teman-teman kita yang kedua. Kira-kira apa ya talentanya? Ayo kita lihat bersama. Kita dari GKSI Harapan Jaya juga. Ada Grace Yanturi, terus ada Helen Putri Anggara, terus ada Talent Permata Glory, Ezra Saumana, dan juga Brendel Nugroho. Wah, tepuk tangan buat mereka semua. Keren banget. Kalian itu gerakannya bagus. Kananda juga bisa ngedance. Dung dung dung. Semua yang lagi ngerjain tantangan Super Pasca, kalian harus semangat ya. Semangat. Wah, adik-adik kalian ikutan kan? Pasti dong. Harus ikutan ya, semangat ya, kasih tepuk tangan. Wah, luar biasa. Oke deh, kita mau lanjut lagi nih. Siap untuk lanjut lagi ya? Siap. Tadi kan kita udah ngomong kan tentang
bagaimana sih menjadi sahabat yang baik? Nah ini ada pertanyaan nih dari sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia. Ada pertanyaan yang masuk, Kak Daniel mau bacain. Kalian mau siap nggak mendengarkan pertanyaannya? Apa yang akan kalian lakukan saat ada sahabat kalian yang sedang membutuhkan bantuan? Tapi pada saat yang sama, kalian lagi sibuk banget. Nah, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ya harus dibantu karena perbuatan membantu itu adalah perbuatan yang baik. Wow. Berarti kamu sekalipun kamu lagi sibuk, kamu akan tetap membantu? Iya. Oh, keren. Itu sahabat yang baik. Tapi adik-adik semua, tahu nggak? Lebih dari sekedar tindakan, ada satu pribadi yang dia mau mengorbankan sesuatu buat sahabatnya. Kalian tahu nggak apa yang dia korbankan? Aku tahu, Kak Daniel. Apa kan? Nyawanya kan? Siapa dia, Kak? Siapa ya Kak Daniel yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya? Sahabat-sahabatnya. Namanya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar mengorbankan makanannya. Waktunya, no. Tapi dia mengorbankan apa, Kak? Nyawanya. Wah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa sih Kak Tuhan Yesus itu harus disiksa sampai mati? Nah, pertanyaannya kenapa cuman harus Yesus yang harus disiksa ya? Jawabannya adik-adik, karena cuman Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada yang bisa selain dia. Gitu. Menyelamatkan kita dari apa, Kak? Apakah dari monster jahat atau dari orang yang jahat? Lebih dari itu, Matthew, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Sepertinya kan Anda punya vas berisi air. Wah, Nah, berat sekali Tuhan. Ini Kak. Jadi, nih, pada awalnya adik-adik semua, Yuk mendekat. Kita lihat. Wah. Tuhan menciptakan dunia ini itu bersih seperti ini. Suci. Dunia yang tadinya bersih jadi kotor karena semua orang berbuat dosa. Wah, lihat. Nah, untuk itulah karena dunia yang udah kita lihat barang-barang nih adik-adik di rumah udah dipenuhi sama dosa. Yang tadinya putih ya Kak ya, tapi karena dosa dunia jadi menyeramkan. Nah, karena itulah harus ada satu pribadi yang suci, yang tidak bercacat celah, yang tidak melakukan dosa, yang harus menggantikan kita yang berdosa ini. Adik-adik tahu nggak siapa pribadi yang tidak berdosa sama sekali? Nah, adik-adik siapa pribadi itu? Tuhan Yesus. Kadang pengen dengar dengan suara yang kencang. Siapa pribadi yang tidak berdosa, yang suci itu? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita, maka kita akan dihukum. Tapi firman Tuhan bilang, karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah dia pribadi yang tidak bercacat celah itu, dia pribadi yang suci itu, dia mau mengorbankan dirinya. Dan dia bukan sekadar mengorbankan dirinya loh, dia mengorbankan nyawanya. Ya, dia memberikan dirinya untuk disalibkan. Supaya apa? Supaya dunia yang tadinya gelap akan dosa, supaya manusia yang tadinya berdosa, supaya kita yang harusnya dihukum, Matthew yang harusnya dihukum, Kak Daniel yang harusnya dihukum karena Kak Daniel berdosa, suka marah-marah. Kan Anda juga yang harus dihukum. Ya, kita yang harusnya dihukum. Kalian tahu nggak, saat mati di atas kayu salib ini jadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita semua. Coba bilang sama diri kalian sendiri, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Terus kasih tunjuk sama kiri kananmu adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Sayang sama kamu. Ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama semua sahabat-sahabatnya di firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang mati doang di atas kayu salib.
Tapi tepat di hari yang ketiga, Tuhan Yesus Bangkit. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu menang atas maut. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kita harus bangga sebagai anak-anaknya. Kita harus bangga sebagai sahabat-sahabatnya. Dan Yesus menang atas maut. Dan kemenangan itu Tuhan kasih bagi semua sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Wow. Keren ya Tuhan Yesus ya. Keren banget. Nah selain itu kita juga harus menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada siapa aja? Kepada teman-teman kita. Kepada siapa lagi? Saudara kita. Kepada siapa lagi adik-adik? Keluarga kita. Kepada siapa lagi? Tetangga. Kita harus kasih tahu sama semua orang bahwa apa? Bahwa kita punya sahabat yang baik namanya Tuhan Yesus. Kalau ada teman kita yang lagi sedih, lagi galau, kita harus ngapain? Kasih tahu. Kalau ada sahabat yang tidak akan meninggalkan dia, namanya Tuhan Yesus. Ya. Keren. Nah pas banget kan ini adik-adik sama tantangan Super Paskah. Super Paskah. Wah, tantangan Super Paskah. Adik-adik di rumah pasti mungkin ada yang udah melakukan tantangannya ya. Menceritakan Yesus sama teman-teman. Tapi mungkin ada yang belum. Nah kalau belum berarti ayo lakukan. Matthew mau lakukan nggak? Mau. Habis ini kamu mau ceritakan Yesus sama siapa? Mau papa, tetangga, keluarga, Oke, kalau kamu mau sama siapa yang kamu mau kasih tahu tentang Yesus? keluarga, Keluarga juga. Tetangga. Teman kamu ada yang kamu ingat mau kamu kasih tahu? Ya. Ada. Kalau kamu? Keluarga dan teman. Teman ya. Nah kalau adik-adik kalian mau kasih tahu tentang Yesus kepada siapa? Kalian tulis di kolom chat. Aku mau kasih tahu tentang Tuhan Yesus kepada Dito, kepada Hiskia gitu. Kalian tulis namanya di kolom chat ya adik-adik. Wah keren. Semangat semua. Siapa yang senang hari ini? Loncat! Oke, wah. Dan kita juga mau berterima kasih nih buat adik-adik semua yang udah nonton. Gimana kalian? Superbook Club. Seru nggak? Seru nggak? Wow. Seru banget. Kak Daniel pengen denger dong mana teriakannya adik-adik yang nonton bareng sekolah minggunya. Aku! Wow. Kak Daniel pengen denger mana adik-adik yang nonton sama papa mamanya. Wow. Adik-adik yang nonton sama teman-temannya. Adik-adik tepuk tangan. Nah, Kak Daniel, Kak Nanda dan juga semua tim dari Superbook Indonesia kita mau ucapkan juga thank you banget buat semua papa mama, kakak-kakak yang terus setia mendukung program pelayanan pemuritan dari Superbook. Bersyukur banget di tahun kemarin kita udah melayani banyak anak-anak lewat pelayanan sekolah minggu online ya. Dan kali ini kita hadir juga dengan program baru yang pastinya akan memberkati juga banyak anak-anak ya Bapak Ibu lewat program Superbook Kids Club. Kami berterima kasih buat semua papa mama dan juga ya program ini, pelayanan ini belum berhenti. Kalau papa mama hari ini digerakkan Tuhan mau bergabung bersama kami untuk terus mengerjakan pelayanan ini, papa mama bisa langsung scan barcode yang ada di sebelah sini. Kita say thank you buat semua papa mama. Thank you. Dan kan Anda juga mau ingetin buat adik-adik semua, jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan juga jangan lupa ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, semuanya di follow. Wow. Sampai jumpa adik-adik di jam dan hari yang sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke adik-adik semua mari kita lipat tangan. Kita tutup mata. Hari ini kita belajar bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Yang mau jadi sahabat buat kita, yang mau terima kita apa adanya, yang mau menyelamatkan kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Dan kalau mungkin hari ini ada adik-adik atau mungkin papa mama, kakak-kakak yang juga ikutan nonton. Ya yang hari ini rindu juga untuk balik lagi sama Tuhan. Papa, mama, kakak-kakak, adik-adik semua yuk kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Daniel ya.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. kami bersyukur banget Kami bersyukur banget karena kami belajar hari ini Tuhan, karena kami belajar hari ini Tuhan bahwa Engkau bahwa Engkau adalah pribadi adalah pribadi satu-satunya satu-satunya yang mengasihi kami yang mengasihi kami dengan sepenuh hati. dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pengorbananmu buat kami. buat pengorbananmu buat Tuhan kami. Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. karena Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, hari ini hari ini kami rindu kami rindu menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jadi kami. sahabat buat kami Jadi sahabat buat kami yang akan menolong kami yang akan menolong kami setiap hari. setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kami bersyukur. di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Thank you semua. God bless.